Shalom Next Gen, Happy Sunday buat kita semua. Remember when Jesus said, jika kita berhenti menyembah Dia, batu pun akan dibuat menyembah Dia. But anyways, the splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Come on, we sing it out. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Edge to edge he stands. Edge to edge he stands. And time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, the Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Let me see how great, let me sing how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Name of powerful names, name of powerful names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name of powerful name, kita nyanyikan bersama. Oh, name of powerful name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. Come on, church. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. 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 How great is our God.
once more time we sing it out. How great. Come on church, you lift it up. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And oh, we see how great is our God. How great, how great, how great. Your name is great, Jesus. We lift you up. We bring our worship. We bring our praise. We bring our heart. We bring our lives to you alone. Oh, we give thanks to you, Jesus, for all you have done for us. Oh, name above all name, you are Jesus. Here we are, here we are. Your worshiper, Lord Jesus. Kami ingin dekat lagi Tuhan, ini kerinduan kami. Oh, we praise your name, Lord. Hallelujah. Oh, Father, Spirit, and Son. Oh, Jesus, you alone. Jesus, you alone. There's no other name but you, Jesus. Who will lift you up? Oh, we thank you, Lord. Segala pujian Tuhan hanya bagi namamu. Haleluya. Thank you, Lord. Here we are, Lord, your worshiper. Dengan seluruh keberadaan kami, semangat kami Tuhan, hati kami ingin nyatakan Engkau setia Tuhan. Oh, we worship you, Lord. Kau selalu berserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, Lord Jesus. Kaulah yang setia Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kau selidiki hati kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Come on church. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Betul Tuhan, Kau segalanya bagi hidup kami. Mari kita naikkan lagu ini sebagai doa kita next gen. Engkau Tuhan
selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan kami yang baik, atas anugerah-Mu yang cukup bagi hidup kami. Bapa, kalau sebentar kami akan datang untuk boleh mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran ini boleh memerdekakan hidup kami, sehingga hidup kami tidak dibelenggu oleh perkataan dunia, tapi hidup kami boleh berserah melalui perkataan firman-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami. Terima kasih Yesus kami yang baik, pakai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang jemaat Tuhan sekalian yang di rumah Tuhan beribadah bersama maupun yang di rumah. Satu Petrus 1 ayat 18 sampai 19.
1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hari ini yang ingin saya bagikan di kesempatan minggu pagi ini saya beri judul Kuasa dari Darah yang Mahal. Karena pengorbanan Yesus 2 minggu lalu seluruh gereja di dunia mengalami pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu bukan merupakan pengorbanan dengan barang yang fana. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bukan berbicara pengorbanan dengan emas atau perak. Tapi jelas dikatakan bahwa pengorbanan Yesus adalah dengan darah yang mahal. Dan ungkapan ini menunjukkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini merupakan ekspresi yang begitu sempurna oleh Tuhan kita. Dan semestinya kita sebagai orang percaya ketika kita tahu bahwa pengorbanan Yesus itu bagi kita, mestinya ada sebuah ikatan melalui pengorbanan darahnya Yesus. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya. Bahkan di dunia ini pun ada sebuah ikatan yang begitu mengikat di dalam kehidupan seseorang, yaitu apa? Ikatan darah. Sebagai contoh di mana ketika ada sekeluarga, adik kakak misalnya berkelahi, berantem, memiliki rasa benci kepada kakaknya, memiliki rasa benci kepada adiknya. Meskipun sang adik atau sang kakak berlari ke ujung dunia sekalipun, mereka tidak akan bisa menghapuskan ikatan darah bahwa mereka adalah tetap saudara kandung. Jadi teman-temanku sekalian, jemaat Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita lari, kita pergi dari saudara kita, itu menandakan bahwa hubungan kita dengan dia sudah terputus. Tidak. Sebagai contoh ketika juga di mana kita lihat sering berita. Ada di mana orang tua yang tidak mau mengakui anaknya. Bahkan sebaliknya, ada anak yang tidak mau mengakui orang tuanya. Saya mau kasih tahu, mau bagaimanapun kamu tidak mau mengakui, ketika dites DNA pun, dia tetaplah darah dagingmu. Dia tetaplah anakmu. Dia tetaplah orang tuamu. Sehingga apa? Ikatan darah tidak akan pernah bisa diputus karena ada rasanya benci. Ikatan darah tidak akan pernah diputus karena apa? Karena kita mau menyangkalnya. Tidak akan pernah bisa. Itu sebabnya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu merupakan tanda cinta bagi Anda dan saya. Ada amin. Bahwa kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, pencurahan darah yang begitu mahal, itu karena apa? Karena tanda cinta. Karena kasihnya kepada Anda dan saya. Sehingga saya mau kasih tahu jemaat Tuhan sekalian, sehingga dosa kita yang seberapa besar sekalipun, ketidaktaatan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita yang begitu besar sekalipun tidak akan pernah membatalkan cintanya Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dosa gue mau besar sekalipun sehingga gue mau membatalkan kasihnya Tuhan, pengorbanannya Tuhan. No. Seberapa besar pun dosamu, seberapa besar pun pelanggaranmu, seberapa besar kamu menolak, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membatalkan cintanya. Tidak akan pernah membatalkan dia punya pengorbanan untuk Anda dan saya. Ada amin. Jangan pernah berpikir bahwa gue mau menolak. Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk Anda dan saya, tapi seluruh manusia. Dengan darah yang mahal.
Dan jemaat Tuhan sekalian, bahwa orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang tahu bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi Anda dan saya, mereka seharusnya mengerti bahwa ada berkat dari kuasa darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Ada berkat dari kuasa darahnya Yesus. Yaitu apa? Kita buka sama-sama di Yohanes 20, 19 sampai 23. Yohanes 20, 19, 23. Ketika hari itu sudah malam, yaitu hari pertama dalam minggu itu, dan pintu-pintu tempat para murid berkumpul tertutup, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah mengatakan demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Para murid sangat bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan setelah dia mengatakan demikian, Yesus menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa orang itu diampuni. Jika orang yang dosa-dosanya tidak kamu ampuni, dosa mereka tidak diampuni. Berkat pertama yang mestinya kita sadari dari pengorbanan Yesus dengan curahan darah yang begitu mahal adalah apa? Hidup di dalam damai sejahtera. Ada seorang pencipta lagu rohani bernama Bill Gaither. Salah satu lagu yang hits dia ciptakan adalah Sebab Dia Hidup. Nah, kita dengar cuplikannya sebentar. Lagu pujian ini mengingatkan kita kembali pengorbanan Yesus. Waktu lagu ini diciptakan oleh seorang penulis Bill Gaither, bukan dalam kondisi yang menyenangkan dalam hidupnya. Di mana pada saat itu Bill Gaither sedang mengalami tekanan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Di mana mereka mengalami pergumulan dalam mendidik anaknya, 2 anaknya itu. Di mana ketika ekonomi keluarga ini mulai bangkit, lalu ada tuduhan-tuduhan dari gereja yang mengatakan bahwa mereka memanfaatkan pelayanan mereka untuk memupuk pundi-pundi mereka. Mereka mulai depresi, mereka mulai bergumul. Tapi ketika anaknya yang ketiga lahir, langsung dia memuji Tuhan, dia ciptakan lagu ini, Sebab Dia Hidup. Artinya apa?
Ketika Yesus hidup dan bangkit, maka kita bisa menyongsong hari esok. Ada amin. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, maka semestinya kita orang percaya Tuhan berikan kuasa untuk hidup di dalam damai sejahtera. Di mana pasca kematian Yesus di atas kayu salib yang tadi kita baca di Yohanes, murid-murid sedang dilanda oleh ketakutan. Mereka hidup di dalam terpenjara rasa khawatir mereka. Dikatakan mereka berkumpul di dalam ruangan yang terkunci. Karena apa? Karena mereka begitu khawatir. Mereka takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Apalagi di mana ketika ada peristiwa mayat Yesus hilang. Mereka lebih takut lagi. Tapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Yesus menyatakan dirinya di tengah-tengah mereka. Maka Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu. Bahwa kehadiran dan kehidupan Yesus itu mestinya kita sadari bahwa ada damai sejahtera yang kita miliki. Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah selama-lamanya. Mestinya kita menyadari bahwa kebenaran itu sudah hidup di Anda dan saya. Dan mestinya ketika Yesus telah memberikan berkat dari kuasanya yang memampukan kita untuk hidup di dalam damainya Tuhan. Di mana hari-hari ini kita tahu bahwa banyak sekali yang membuat kehidupan kita enggak damai. Hari-hari ini membuat kehidupan kita enggak merasa menentu. Tapi saya mau katakan jemaat Tuhan sekalian, bahwa damai sejahtera Yesus bukan berarti ketidakberadaan sebuah masalah, ketidakberadaan sebuah gurun pasir di dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan. Tapi ketika kita tahu menyadari bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, memampukan orang percaya untuk hidup di dalam damainya Tuhan. Meskipun berada di dalam sebuah pergumulan yang luar biasa. Ada amin jemaat Tuhan sekalian. Bahwa kebangkitan dan darah Yesus harus kita tahu bahwa Yesus itu mengaruniakan kita untuk kita boleh percaya untuk hidup di dalam damainya Tuhan. John Stott pernah mengatakan bahwa tanda utama dari orang yang percaya yang dibenarkan adalah sukacita. Terutama sukacita di dalam Tuhan sendiri. Tanda utama dari orang percaya yang dibenarkan adalah apa? Sukacita. Sudahkah kita orang-orang percaya terus bersukacita di dalam Tuhan? Ketika dunia memandang bahwa ekonomi yang cukup, pekerjaan yang bagus, karir yang bagus, kehidupan keluarga yang harmonis, itu membuat hidup sukacita. Tapi bagaimana ketika keadaan kita sedang down? Apakah itu juga akan merenggut sukacita kita di dalam Tuhan? Kabar baiknya, Tuhan telah mati dengan darah yang mahal untuk memampukan kita untuk hidup di dalam damainya Tuhan. Berkat yang kedua yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya melalui pengorbanan dengan darahnya yang mahal. Memampukan orang percaya untuk memberitakan Injil. Di ayat tadi 21 dikatakan bahwa kemudian Yesus berkata kepada mereka lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bahwa kebangkitan dan pencurahan darah Yesus
Ini membuat kita tidak boleh berdiam diri untuk merasakan damainya Tuhan. Tapi kasihnya Tuhan, damainya Tuhan harus kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal. Dikatakan bahwa ketika Bapa telah mengutus aku mengutus kamu. Itu yang memampukan kita untuk apa? Memberitakan kabar baik. Kisah Para Rasul 19:34. Judul perikopnya adalah kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerima atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Saulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghudus pedang hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi perhatikan, Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di mana saat itu Paulus dan Silas sedang berada di dalam penjara. Tetapi di dalam kepenjaraannya tersebut tidak menghalangi Paulus dan Silas untuk memuji dan berdoa. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka mulai memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mujizat terjadi. Bahwa di mana kepala penjara mulai ingin menghunuskan pedang. Tapi yang terjadi, Paulus bilang, aku masih di sini. Dan mereka mulai meminta diri untuk bagaimana saya dapat selamat. Yaitu dengan apa? Dengan kamu percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Bahwa keadaan yang tidak menyenangkan itu bukan berarti membuat orang percaya tidak bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa di dalam posisi yang tidak menyenangkan sekalipun itu tidak membuat orang yang percaya itu mulai berdiam diri. Justru melalui peristiwa ketidaknyamanan Paulus dan Silas, mereka terus memberitakan kabar baik. Mungkin dengan mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin orang-orang juga mulai berheran kali. Bagaimana ceritanya orang yang sedang di dalam penjara, mereka malah memiliki sebuah sukacita yang besar. Dan saya percaya mereka tahu bahwa sebenarnya yang di poin pertama, kuasa Yesus yang memberikan damai sejahtera itu mereka tangkap dengan baik. Sehingga apa? Ketika sukacita itu ada di dalam hidup Anda dan saya, itu pun memampukan orang percaya untuk memberitakan kabar baik. Karena hari-hari ini jemaat Tuhan sekalian, orang membutuhkan kabar yang baik.
Di masa-masa seperti ini orang tidak membutuhkan kabar yang menyenangkan hati semata. Tapi di hari-hari ini orang butuh kabar baik. Yaitu apa? Anda dan saya. Untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seorang penulis John Piper pernah mengatakan, semoga kita begitu mencintai Injil dan memiliki begitu banyak belas kasihan bagi orang-orang terhilang. Sehingga, perhatikan, kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, senjata, teroris tidak akan mengubah kita menjadi pengeluh yang menakutkan. Tetapi pemberita kabar baik yang berani. Kategori-kategori yang John Piper sebutkan, kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, senjata, teroris, tidak mengubah kita orang percaya untuk apa? Menjadi pengeluh yang menakutkan. Tetapi apa? Menjadi pemberita kabar baik yang berani. Amin. Kita boleh daftarkan apa lagi yang dapat membelenggu kita untuk kita tidak memberitakan kabar baik. Kalau saya lihat di sini ada 9. Kita boleh tambahkan apa lagi? Apakah itu juga membuat setiap orang percaya dibelenggu oleh pengeluhan yang begitu menakutkan? Sehingga membuat orang percaya tidak bisa beranjak untuk memberitakan kabarnya Tuhan. Jadilah pemberita kabar baik yang berani. Yang terakhir berkata yang ketiga, yang kita terima dari pengorbanan dengan darah yang mahal dan kebangkitan Kristus. Yaitu hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Di mana di ayat 22 dikatakan bahwa Tuhan menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang untuk membantu dan menolong orang percaya untuk menjalani kehidupan dengan Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan peristiwa ini kita sudah mengalami. Bahwa di mana Kisah Para Rasul ini memberikan laporan bahwa Roh Kudus adalah penggerak pelayanan gereja mula-mula. Bahwa peran Roh Kudus ini memakai para rasul, Barnabas, Paulus, Timotius, Titus, dan Anda dan saya. Amin. Bahwa Roh Kudus juga memakai Anda dan saya. Untuk apa? Memberitakan kabar baik bagi semua orang. Jadi ketika kita hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan, itu memampukan kita karena apa? Karena ada Roh Kudus yang Tuhan telah berikan bagi Anda dan saya. Dan memampukan kita sebagai orang percaya untuk kita boleh bergerak memberitakan kabar baik. Karena Kisah Para Rasul ini bukan hanya peristiwa itu hanya untuk orang-orang seperti Barnabas, seperti Rasul Paulus. Tapi itu juga berlaku untuk Anda dan saya. Marilah mulai menjadi orang-orang yang hidup menghargai kuasa darah Yesus yang tercurah yang begitu mahal. Kuasa darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Sebagai kesimpulan, saya juga undang pemain musik untuk ke depan.
bahwa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu bukan hanya mati. Bahwa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu dia juga bangkit dari kematiannya. Dan peristiwa itu, pencurahan darah itu membuat orang percaya mestinya apa? Untuk hidup di dalam damainya Tuhan. Untuk hidup dalam apa? Damainya Tuhan. Keberanian untuk memberitakan kabar baik. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup Anda dan saya. Memampukan orang percaya untuk hidup di dunia yang gak menentu. Yaitu kita mulai menyadari bahwa kematian Tuhan Yesus dengan darah yang mahal itu membawa berkat bagi orang percaya. Kemampuan untuk terus hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberkati kita dan mengingatkan kita kembali untuk kita boleh menyadari kasih-Nya Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang tadi dinyanyikan oleh Bill Gaither ketika dia sedang berada di dalam keterpurukan. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Amin. Ku takkan tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi artis sebab dia hidup. Amin. Biar ini menjadi pujian kita. Amin. Kebangkitan Yesus membuat hidup orang percaya enggak menjadi gentar. Karena apa? Dia Allah yang memegang hidup Anda dan saya. Sehingga kehidupan orang percaya menjadi lebih berarti. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bahwa hidup kita menjadi berarti sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Enggak sampai di sana bahwa Tuhan bangkit. Sebab dia hidup. Memampukan kehidupan orang percaya untuk hidup di dalam damainya Tuhan. Dengan kuasa darahnya Tuhan memampukan orang percaya untuk bergerak memberitakan kabar baik. Di mana saat ini dunia sedang mengalami ketidakpastian. Itulah tugas Anda dan saya menjadi pemberita kabar baik yang berani. Karena apa? Roh Kudus telah dihembuskan, dicurahkan bagi Anda dan saya. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Biar firman-Mu ini boleh menjadi materai dalam hidup kami. Hamba selesai berbicara. Tapi hamba percaya Tuhan kuasa firman-Mu itu terus sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan sekalian. Saya serahkan kepada pastor. Tuhan berkati hambanya Nando dan kita semua di sini. Biar hari ini ibadah kita boleh membawa kita merenungkan kembali
masih dalam suasana kita setelah Paskah dan menantikan hari peringatan daripada Pentekost. Kita terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, bahwa penebusannya, karunia-Nya mengingatkan kita bahwa kalau dulu kita berdosa, Tuhan telah mati bagi kita. Anugerah itu begitu besar. Terlebih sekarang kita yang adalah anak-anak Tuhan. Dia pasti membela, dia pasti sesuai dengan janjinya ada bersama dengan kita di tiap langkah hidup kita. Ya saudara, jadi teruslah setia di dalam pekerjaan Tuhan, terus setia di dalam perjalanan iman kita, lewati segala dinamika. Oke, kita tahu Tuhan baik ya, dan Dia Bapa yang mengasihi kita. Coba lihat kanan kiri saudara, yang di ruangan ini maupun yang di rumah juga boleh. Katakan terus semangat, setia, iring Tuhan. Oh haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita untuk ibadah kita. Kita penuh syukur dan persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan, kita bawa dengan sukacita. Dia yang pelihara, Dia yang cukupkan, Dia yang memberkati segala pekerjaan tangan dan family kita. Oh haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup, ku tahu ada hari esok. Sebab Dia hidup, amen. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. One more time, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, oh ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tuhan, sungguh seperti firman-Mu yang kami dengar, Kau menembus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kebenaran itu saja terlebih dari cukup untuk kami menghadapi segala yang ada di hadapan kami. Bahwa hidup kami berharga, sebab Tuhan katakan berharga. Tuhan panjang bernilai. Biar dalam diri kami tidak ada kegentaran untuk menghadapi kesesakan. Tapi kami berkata, sebab Tuhan hidup, Dia hidup dalam kami. Kami akan melangkah kembali esok sampai minggu depan dalam kasih karunia-Mu yang melimpah. Di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah masyarakat, di tengah sekolah kami. Kami tahu Tuhan menyertai kami di tempat-tempat ini Tuhan, di mana Tuhan mengirim, mengutus kami sebagai garam dan terang. Biar kami menyadarinya Tuhan, bahwa tak sedetik pun Engkau meninggalkan dan membiarkan kami. Terlepas apapun yang kami rasa, Engkau Allah yang Immanuel. Kami ucap syukur kalau kami boleh bawa persembahan ke rumah-Mu. Tuhan berikan kami hati yang mengasihi pekerjaan-Mu. Biarlah itu semua, termasuk pekerjaan tangan umat-Mu, menjadi satu kesaksian bahwa Engkau Allah yang Immanuel, bahwa Engkau Allah yang beserta, bahwa Engkau Allah yang dekat. Terima kasih Tuhan, kami di akhir ibadah kami, namun kami tahu persekutuan kami yang hidup dengan Engkau tidak selesai. Berkati umat-Mu yang beribadah, baik yang hadir di rumah-Mu maupun yang di rumah Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu, keluar masuk mereka diberkati. Keluarga mereka, pekerjaan tangan mereka dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Dan terlebih, hati setiap mereka Tuhan karuniai dengan kasih kepada Engkau yang lebih lagi Tuhan. Dengan iman yang terus dipupuk dan ditumbuhkan di dalam Engkau. Bagi kami, Kristuslah segalanya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Allah,
Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Kiranya berkat kasih karunia Bapa menyertai engkau, persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita diberkati sama-sama, katakan amin. Amin. Sampai minggu depan. God bless.